melaksanakan acara PKSN tahun ini. Kami memohon berkahmu agar seluruh rangkaian dari acara ini dapat berjalan dengan lancar. Boskonia, selamat pagi. Tadi sudah salam Don Bosco ya, sekali lagi ya. Salam Don Bosco. Saya Boskonia. Boskonian, mata terbuka. Salam Don Bosco. Saya Boskonia. Yang terhormat Ibu Atri selaku Kepala SMA Don Bosco 2. Yang terhormat Pak Marit selaku Wakil Kepala. Marilah kita melakukan salam kebanggaan kita terlebih dahulu. Salam Don Bosco. Saya Boskonia. Boskonia, mata terbuka, jangan sia-sia dan hati siap. Yang terhormat Bu Asri selaku Kepala Sekolah SMA Don Bosco 2. Yang terhormat Pak Marit selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Don Bosco 2. Mohon kehadirannya.
Bapamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Haleluya! Ayat 24 sampai 27. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jasin Tristar. Saya dari kelas 12 IPS 1. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi dari Injil Matius ini, kita ini mengisahkan Lukas. Ayat 10, bab 27 sampai 29. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah samaku manusia? Demikianlah Injilku. Pujilah Kristus. Oke teman-teman, Bapak Ibu Guru serta teman-teman saya cinta. Ada satu kisah yang menurut saya sangat menarik, dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Jadi pada suatu hari, saya sedang pergi bersama teman-teman saya bermain di lapangan sekolah. Tetapi saya selalu melihat ada satu anak yang selalu dikucilkan oleh teman-temannya, bernama Bro Derek. Bro Derek memang orangnya sangat penurut. Dia mau disuruh-suruh oleh teman-temannya. Hingga pada suatu saat Bro Derek sedang bermain di tengah lapangan. Dia bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba didorong oleh temannya bernama Juan. Tentu itu bukan hal yang normal untuk dilakukan sama manusia. Tetapi saya memikirkan kata yang Tuhan pernah berkatakan, kasihlah. Ada amin. Saya Alexander Tayan. Saya mewakili perwakilan dari 11-1 ingin mengikuti lomba Boskonian ini. Injil yang saya dapatkan itu dari Matius 25 ayat 38 ayat sampai 40. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius 25 ayat 38 sampai 40. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, sukacita siang hari ini, amin. Pada siang kali ini saya akan membawakan suatu Injil dari suatu perikop ayat yang sebenarnya saya cukup bingung tapi lumayan menarik buat dibahas. Yakni dari Matius 19 ayat 13 sampai 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangan-tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka yang datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Boleh angkat tangan ibu bapak guru yang udah punya anak secara biologis. Karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anak minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu? Atau jika ia meminta telur, ia akan memberikannya kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat itu tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, semuanya selamat siang.
Shalom. Terima kasih. Baik. Dari Injil Lukas ini, Lukas ingin memberikan Bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita mau melakukan dan melaksanakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu dengan melakukan jalan yang benar dan melangkah ke hal-hal yang jauh lebih baik daripada kita melakukan jalan yang salah. Ayat 24 sampai 27. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jasin Tristan. Saya dari kelas 12 IPS 1. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi dari Injil Matius ini kita mengisahkan alkohol dan merokok. Kemudian ketika saya pergi ke rumah teman saya yang dianggap tidak religius itu, bahkan sebelum melakukan tindakan apapun dia akan mengajak saya untuk berdoa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari tindakan tersebut saja dapat kita bedakan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya melayani di gereja saya. Saya baru melayani sebagai usher atau yang menyambut jemaat di gereja saya selama kurang lebih 2 bulan. Dan ternyata tidak mudah sama sekali. Kenal orang sebelum kita mengenalnya lebih dalam. Nah, kita tuh paling konsep first impression bilang kayak, oh dia tuh pendiam ya, oh dia tuh bawel atau nggak bisa diam. Nah, begitu kan? Tapi kalau saya sudah dari orang kita kenal dan orang yang kita kenal ini sudah kenal dengan orang yang kita kenal, pasti akan berapi. Bacaan yang akan saya bacakan diambil dari Matius 19 ayat 13 sampai 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga.